Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Jejak Sinirsa, channel yang membahas berbagai hal. Mohon subrek dan bunyikan loncengnya supaya dapat notifikasi dari video saya. Hari ini saya akan membahas tentang misteri yang ada di Indonesia yang belum terpecahkan, salah satunya terbesar di Asia Tenggara. 1. Suku Mante di Aceh. Dalam beberapa tahun ini masyarakat Indonesia membicarakan kemunculan suku Mante tentang suku Mante. Suku Mante merupakan salah satu suku tua yang berasal dari Aceh. Keberadaan suku Mante hampir tidak terlihat selama ratusan tahun. Para ahli dan masyarakat Aceh menganggapnya sudah punah. Terakhir terlihat dan terekam oleh para pemotor yang sedang melintas tak sengaja bertemu dengan suku Mante. Keberadaan suku Mante sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Aceh. Mereka memang hidup di pedalaman Aceh sehingga tidak banyak orang yang mengetahuinya. 2. Situs Gunung Padang. Gunung Padang yang berada di Cianjur, Jawa Barat ini menyimpan misteri terkait penemuan situs megalitikum. Gunung Padang memiliki luas 20 kali jika dibandingkan dengan luas Candi Borobudur. Situs tersebut masih menyimpan banyak misteri. Banyak arkeolog yang masih meneliti situs Gunung Padang ini. Situs Gunung Padang tersebut dipercaya memiliki usia yang lebih tua dengan usia piramida di Mesir. Situs Gunung Padang merupakan situs megalitik paling besar di Asia Tenggara dan merupakan situs megalitik berbentuk punden berundak yang terbesar di Asia Tenggara. Bentuk bangunan punden berundaknya mencerminkan tradisi megalitik. Mega berarti besar dan lithos artinya batu, dengan warna bebatuan yang sebagian besar berwarna abu-abu gelap berjenis andesit basaltis. 3. Kapal Orang Medan. Pada bulan Juni 1947, dua kapal Amerika yang sedang berada di Selat Malaka, City of Baltimore dan Silver Star, menerima pesan darurat dari kapal dagang milik Belanda Orang Medan. Seorang operator di kapal Orang Medan mengirimkan kode Morse. Kemudian pesan kode Morse mengerikan tersebut terdengar oleh pos pemantauan milik Belanda dan Inggris yang ada di sekitar Selat Malaka. Seorang operator di kapal Orang Medan mengirimkan kode Morse. Kemudian pesan kode Morse mengerikan tersebut terdengar oleh pos pemantauan milik Belanda dan Inggris yang ada di sekitar Selat Malaka. Lalu, para operator radio penerima berusaha melacak sinyal dan menentukan bahwa pesan tersebut datang dari SS Orang Medan, yang juga ada di Selat Malaka. Kapal yang terdekat dengan kapal Orang Medan yaitu kapal Silver Star. Nahodanya lalu memutar untuk mendekati lokasi kapal Orang Medan. Mereka menemukan kapal itu terapung-apung di lautan. Pada saat awak kapal Silver Star melakukan pengecekan, mereka melihat jasad-jasad para krunya bertebaran di dek kapal, semuanya dalam kondisi mengerikan. Awak kapal Silver Star juga melakukan pengecekan tak menemukan tanda-tanda kekerasan, tak ada darah yang merembes, tiada tanda-tanda perlawanan. Kemudian Kapten Silver Star memerintahkan agar tali pengerat dipasangkan ke Orang Medan, agar kapal tersebut bisa ditarik ke pelabuhan terdekat. Agar aparat bisa melakukan menyelidiki apa yang terjadi pada kapal tersebut. Sebelum itu terlaksana, asap tebal mengepul dari bagian kapal. Kemudian, ledakan terjadi. Kapal Orang Medan pun tenggelam. 4. Benteng raksasa di bawah laut Papua. Tembok ini ditemukan memiliki panjang 110 km dengan ketinggian 1860 meter serta lebar 1700 meter. Jika dilihat secara detail, ia menyerupai dinding atau tembok. Tembok ini berada di laut lepas tak jauh dari ibu kota Papua, Jayapura. Untuk sementara penemuan misterius ini dinamakan Jayapura Wall atau Tembok Jayapura. 5. Kerajaan Gaib Laut Selatan dan Nyi Roro Kidul. Masyarakat Indonesia yang meyakini keberadaan kerajaan gaib di Laut Selatan dan kisah Nyi Roro Kidul sebagai penguasa pantai selatan. Sampai saat ini masih menjadi misteri dan kisah legenda yang dipercaya banyak orang. Banyak muncul versi yang menceritakan tentang kisah Ratu Pantai Selatan dan kerajaannya tersebut. Menurut cerita, Nyi Roro Kidul adalah putri dari kerajaan Galuh yang berpusat di Jawa Barat sekitar abad 13. Namun ada juga versi cerita yang menyebutkan bahwa Sang Ratu Selatan merupakan keturunan dari kerajaan Pajajaran yang juga berpusat di Jawa Barat.
Salah satu cerita yang berkembang di tengah masyarakat mitosnya adalah larangan memakai baju berwarna hijau ketika berada di pantai selatan. Banyak masyarakat yang percaya jika Nyi Roro Kidul tidak suka dengan orang yang memakai baju berwarna hijau. 6. Atlantis di Indonesia. Atlantis disebut sebagai sebuah kota yang sudah menerapkan teknologi sangat canggih. Bahkan, Atlantis disebut-sebut sebagai kota yang hilang. Dari berbagai data yang dihimpun, kota tersebut pertama kali disebutkan oleh seorang filsuf Yunani kuno yaitu Plato lebih dari 2300 tahun yang lalu. Setelah gagal menyerang Yunani, Atlantis tenggelam ke dalam samudera. Hanya dalam waktu 1 hari 1 malam, menurut para ahli lokasi Atlantis berada di Samudera Hindia dan daerahnya paling banyak gunung berapinya. Faktanya Indonesia terdiri dari ribuan gunung berapi yang berubah menjadi pulau-pulau. Indonesia juga pernah mengalami bencana letusan Gunung Krakatau dan Tambora. Bahkan, Danau Toba di Sumatera adalah bekas salah satu kawah gunung berapi. Letusan beberapa gunung berapi secara bersamaan, menyelimuti permukaan bumi mencairkan es dan memicu ombak raksasa yang menenggelamkan Atlantis.